Baiklah adik-adik, selamat datang kembali di video kuliah kimia mineral. Nah, pada pertemuan kali ini saya kembali akan membahas karakteristik dari mineral, sifat fisiknya. Jika pada video yang lalu kita sudah membahas tentang warna mineral dan kilap, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang belahan dan pecahan. Nah, sifat fisik yang ketiga yaitu belahan atau clavage. Belahan adalah kenampakan mineral berdasarkan kemampuannya membelah melalui bidang-bidang belahan yang rata dan licin. Nah, belahan itu terjadi jika mineral membentuk patahan secara paralel ketika dipukul. Nah, dipengaruhi oleh kekuatan ikatan atom di dalam struktur mineral tersebut. Kekuatan ikatan atom di dalam struktur mineral tidak seragam ke segala arah. Apabila mineral dikenai gaya pukulan, maka mineral akan pecah sesuai dengan arah ikatan atom yang lemah. Jadi ketika suatu mineral kita pukul tepat di ikatan atomnya yang paling lemah, maka mineral tersebut akan terbelah sesuai di mana ikatan atomnya akan patah. Nah, ikatan atom yang lemah biasanya membentuk suatu bidang, sehingga belahan selalu membentuk bidang yang rata. Karena keteraturan sifat di dalam mineral, maka belahan akan nampak berjajar teratur dan mempunyai arah tertentu. Nah, macam-macam belahan. Macam-macam belahan ini ada 4. Yang pertama yaitu eminent clavage. Terjadi bila mineral mudah terbelah dalam bentuk lempengan-lempengan yang permukaannya halus sejajar. Contohnya pada mica. Yang kedua yaitu perfect clavage. Terjadi bila mineral mudah terbelah sepanjang bentuk tertentu. Contohnya adalah halit dan kalsit. Yang ketiga ada medium clavage. Nah, medium clavage ini terjadi bila mineral dibelah dengan cara memukul atau menumbuknya, maka mineral akan pecah secara sama pada bidang perekatnya. Contohnya yaitu pada mineral feldspar. Yang keempat adalah highly clavage, yaitu mineral yang tidak memiliki bidang belahan sama sekali. Nah, pada mineral-mineral seperti ini tidak pernah mungkin untuk menemukan bidang perekat dari pecahan atau retakan mineral tersebut. Nah, mineral dapat memiliki 1-4 bidang belahan. Nah, jika mineral memiliki satu bidang belahan, maka belahan biasanya adalah belahan paralel atau belahan basal. Jika 2 bidang belahan, maka 2 bidang tersebut terhubung pada sudut tertentu. Jika 3 bidang belahan, biasa disebut kubik atau rombohedral. Jika 4 bidang belahan, maka biasanya disebut belahan oktahedral. Nah, berikut adalah contoh belahan paralel atau basal. Biasa terjadi pada biotit mica ataupun pada barit. Nah, belahan satu bidang ini umum terjadi pada mineral yang mempunyai garis-garis paralel. Ini bisa dianalogikan dengan satu rim kertas yang terpisah menjadi lembaran-lembaran. Nah, tampak jelas pada gambar berikut. Ini adalah belahan sempurna pada mica. Ketika mica itu dibelah, maka dia akan membentuk lembaran seperti ini. Lanjut, mineral dengan 2 bidang belahan. Nah, contohnya pada feldspar yang memotong bidang belahan pada 90 derajat. Di sini contohnya ya. Jadi dia terbelah dengan sudut 90 derajat. Atau pada augit atau piroksin juga memotong 90 derajat. Contohnya ada di sini. Ya, atau pada hornblende atau amphibol yang memotong pada sudut 60 atau sudut 120 derajat. Contohnya ada di sini. Jadi dia memotongnya tidak membentuk sudut 120. Nah, contoh belahan yang lain yaitu belahan prismatik. Nah, belahan prismatik ini terbentuk oleh 3 bidang belahan. Contohnya yaitu kubik yang membentuk 3 bidang belahan dan memotong pada sudut 90 derajat. Ini contohnya adalah halit ya. Jadi di sini ada sudut belahan sebesar 90 derajat. Di sini juga begitu. Nah, contoh belahan prismatik yang lain yaitu belahan rombohedral yang membentuk 3 bidang belahan dan memotong pada
sudut 60 atau 120 derajat. Contohnya pada kalsit. Nah, di sini sudutnya sebesar 60 derajat atau 120 derajat. Jadi dia agak miring begitu. Kita lanjutkan belahan oktahedral. Nah, belahan oktahedral itu biasa terjadi pada fluorid yang menunjukkan belahan oktahedral yang sempurna. Nah, awalnya belahan oktahedral ini terbentuk dari kristal kubik yang terpotong pada sudut-sudutnya sebesar 45 derajat dengan 4 bidang potongan. Jadi, kristal kubik ini merupakan fase awal dari pembentukan kristal oktahedron dari kristal yang awalnya berbentuk kubik tadi. Jadi ini contohnya. Jadi ini awalnya adalah mineral berbentuk kubik. Di sini ya, awalnya adalah mineral berbentuk kubik yang terpotong pada keempat sudutnya. Ya, sehingga dia membentuk belahan oktahedron. Nah, di sini bekas belahannya tampak bahwa ini adalah bekas belahan oktahedron. Lanjut. Sifat fisik yang keempat yaitu pecahan. Pecahan adalah kecenderungan pecahnya mineral menurut pola yang tidak teratur, disebabkan tenaga pengikat atom di dalam struktur kristal yang sangat kuat, sehingga bidang belahan tidak tampak pada kristal tersebut. Nah, apa bedanya pecahan dan belahan? Jika dilihat dari sifat permukaannya dalam memantulkan sinar, maka permukaan bidang belah nampak halus dan dapat memantulkan sinar seperti pada cermin datar. Sedangkan pada bidang pecahan, memantulkan sinarnya tidak teratur atau ke segala arah. Nah, satu jenis mineral itu dapat memiliki bidang belahan dan pecahan sekaligus, tetapi ada juga mineral yang lain yang hanya memiliki bidang belahan saja atau pecahan saja. Jadi dia hanya memiliki salah satunya. Nah, jenis pecahan itu tidak ditentukan oleh ikatan atom yang lemah dari suatu mineral, lain dengan belahan, di mana belahan terjadi pada ikatan atom yang lemah. Kalau pecahan tidak begitu. Jadi pecahan tidak ditentukan oleh ikatan atom yang lemah. Nah, berikut adalah jenis-jenis pecahan. Yang pertama yaitu pecahan kerang atau konkoidal. Terjadi pada permukaan pecahan yang nampak bergelombang memusat, seperti kenampakan kulit kerang atau botol yang pecah pada permukaannya. Nah, jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan berserat atau berserabut, biasa disebut splinteri atau fibros. Nah, bila pada permukaan pecah nampak gejala serabut seperti batang bambu atau kayu yang patah. Yang ketiga yaitu pecahan rata atau even. Bila permukaan pecahan nampak rata, pecahan rata ini biasanya merupakan bidang belahannya. Yang keempat yaitu pecahan tidak rata, uneven atau irregular. Nah, bila permukaan pecahan nampak tidak rata, seperti permukaan bata yang pecah. Nah, berikut adalah contoh gambar pecahan konkoidal. Dapat kita lihat di sini ada pola yang menyerupai kulit kerang di sini ya. Nah, tipe pecahan ini biasa terjadi pada pecahan kaca jendela. Beberapa garis pecahan konsentris tampak pada jenis pecahan ini. Nah, pecahan bentuk ini merupakan ciri khas dari mineral kuarsa. Jadi ini contohnya adalah kuarsa rose yang menunjukkan pecahan konkoidal di sini. Ya, ada beberapa pola konkoidal pada pecahan kuarsa. Nah, berikut adalah jenis pecahan berserat atau fibros. Nah, di sini tampak serat-serat yang timbul pada bidang pecahan mineral fibros. Jadi seperti itu. Nah, baiklah adik-adik, demikian karakteristik mineral video yang kedua yaitu belahan dan pecahan. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.